Islam itu tidak ini ya, mu'alaf itu kan sederhana dengan mengucapkan kalimat syahadat ya. Itu hanya soal administrasi. Teman-teman yang muslim pasti paham dulu apakah kita pernah mengenal itu. Administrasi itu kan nggak ada. Rasulullah waktu dulu mengislamkan orang apakah ada pakai? Ya itu hanya soal ini saja. Ada yayasan mu'alaf itu. Kalau mengganggu tidak. Ya, mengganggu tidak. Cuma kan ini memperkeruh saja ya. Persoalannya di mana dibawa ke sini gitu kan. Dan saya lagi-lagi menyampaikan bahwa kami sudah mempersiapkan langkah hukum untuk tuduhan dia soal mu'alaf Dr. Richard itu. Yang dia menyatakan secara telak bahwa Dr. Richard klien kami menggunakan agama dia untuk menarik simpati. Itu pernyataan telak. Iya kan? Bagaimana ukuran dia menilai seseorang menggunakan agama untuk menarik simpati? Saya sekali lagi bilang bahwa keyakinan itu adalah wilayah privasi. Teman-teman semua kan pasti paham dan sadar betul bahwa keyakinan itu tidak boleh dipersoalkan. Bagaimana dia beribadah dengan Tuhan itu soal ranah privat seseorang. Nah, rencana melaporkan itu kapan, Bang? Ya. Rencana melaporkan itu kapan? Kita lagi melihat waktu aja, momentumnya kapan, timingnya kita lagi lihat. Karena nanti yang membuat laporan langsung itu kan Dr. Richard. Pasalnya itu kalau soal tuduhan itu di pencemaran nama baik diatur di pasal 433, 434 KUHP Junto 441. Tuduhan fitnah itu ancaman hukumannya itu di atas 6 tahun. Kalau di video yang sudah kami simpan nanti sebagai barang bukti itu doktif sebagai itu. Kita baru temukan itu baru doktif yang menyatakan langsung ya yang di. Mungkin kan mungkin selain doktif pun juga ada ketidaksesuaian dari pihak lain yang menyatakan sudah mencabut surat mu'alaf itu tersebut. Mungkin reaksi pihak Dr. Richard menanggapi itu seperti apa sih? Islam itu tidak ini ya, mu'alaf itu kan sederhana dengan mengucapkan kalimat syahadat ya. Itu hanya soal administrasi. Teman-teman yang muslim pasti paham dulu apakah kita pernah mengenal itu. Administrasi itu kan nggak ada. Rasulullah waktu dulu mengislamkan orang apakah ada pakai? Ya itu hanya soal ini saja. Ada yayasan mu'alaf itu. Enggak terganggu. Itu bukan dokumen untuk memperjelas status keyakinan seseorang. Karena itu tadi Islam sangat dengan mudah menerima siapapun pemeluknya. Kayak gitu. Makanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya dia muslim. Soal bagaimana dia beribadah dan itu kan pribadi kayak gitu. Jadi itu yang kami sangat sesalkan dan pribadi saya mengutuk tindakan Samira yang mempersoalkan keyakinan klien kami. Itu tidak dibenarkan di undang-undang tidak membenarkan itu dan otomatis kami akan mengambil langkah hukum yang tegas. Jadi intinya hari ini tidak jadi diperiksa, ditunda atau ganti hari, Pak? Kami sedang koordinasi dulu. Jadi cuma hanya 1 laporan aja Pak yang diperiksa untuk komplikasi atau memang ada 2 laporan? Yang baru koordinasi sampai hari ini, sampai siang ini baru 1. Ya. Laporannya itu siapa itu? Wahyudi atau siapa tadi? Masih ini. Sebagai saksi ya, sebagai saksi. Oke ya, sip. Mu'alaf itu sederhana ya Bang, mu'alaf itu sederhana ya. Tidak wajib sholat, tidak wajib. Oke ya, sip. Oke, sip. Betul ya? Oke, terima kasih. Saya tidak mau menanggapi dia. Dia bukan siapa, dia bukan wartawan, dia bukan ini. Dan teman-teman pasti paham lah. Ini kan enggak, dia sudah nanti kami akan laporkan Anda sudah. Kayak sip. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, informasi awal itu kan harusnya ada pemeriksaan hari ini, cuman tiba-tiba harus ditunda gitu. Untuk alasan penundaan mungkin nanti tanya ke penyidik aja kayak gitu.
kapan rencana untuk penundaan? Kita lagi lihat nih penundaannya kapan. Lagi tunggu nanti jadwal ulang. Belum ada keluar jadwal. Belum. Bang, ini untuk menegaskan lagi, ini kasus pemeriksaan Dr. Richard betul atas kasus laporannya Heni Sagara? Laporan Heni Sagara itu saya yang terlapornya siapa dulu nih yang Oh, itu banyak ya? enggak, yang terlapornya kalau Dokter Richard itu kan bukan terlapor, dia ini statusnya sebagai saksi. Oh, oke. Ya, Yang di sini diperiksa sebagai saksi atas laporannya siapa namanya? Iya, itu siapa namanya tuh? Wahyu ya, ya itu ya. pemeriksaan yang keberapa? Saksi baru pertama, Oh, pemeriksaan. ya pertama, Berarti ini hari ini jadi apa enggak Pak? nggak jadi penundaan. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu alasannya? Itu nanti ditanya di penyidik aja. Ya. Kak, iya, kalau sebenarnya ya ini saya mau bilang bahwa dengan Samira sering datang ke sini memotret gitu kan, apa namanya, lalu membuat konten mengomentari itu kan membuat orang jadi tidak nyaman gitu. Kalau dia percaya ini sudah ditangani oleh penyidik ya serahkan saja proses yang sudah dilakukan gitu kan. Akhirnya ya kalau Dokter Richard tidak nyaman ya gimana? Apalagi kesehatannya dia. Ini kan orang jadi ini juga. Klien kami itu bersedia untuk diperiksa, tapi kooperatif, tapi tidak bersedia dijadikan konten. Itu aja. Gitu. Bang, aku update sedikit dong soal ini kan kemarin belum lama ini ada P19 ya terkait kasus Samira sebagai tersangka. Enggak, kasus dokter melaporkan Dokter Richard sebagai tersangka kan ini kan katanya mau dilimpahkan ke Banten. Mungkin Kejaksaan Banten mungkin. Apakah sudah sampai informasi ke Abang? Kita belum tahu informasi pasti nih, tapi kalau lihat dari waktu kayaknya sudah, karena sudah lewat 14 hari kan, ya mungkin sudah diserahkan ke Kejaksaan. Kita tunggu lagi nih bagaimana sikap dari Kejaksaan Tinggi Banten. Berarti untuk P21 belum ada info juga? Belum. Jauh ini masih belum ada, ya, Bang? belum, iya. Ya, siap. Oke. Kondisi Dr. Richard mungkin dalam seperti apa nih, Bang? Baik, sehat hari ini. Ada curhatan mungkin Bang dari Dokter Richard sendiri? Kalau curhatan sih nggak ada. Cuman ya tadi dia berharap bahwa ya hargailah proses yang sebagaimana diatur dalam KUHAP gitu kan, dan percayakan kepada penyidik gitu. Kalau dalam hal ini Samira ya, dia sudah membuat laporan atau dia ya dengan setiap saat datang ke sini ya gimana ya, orang akhirnya klien kami mau diperiksa, dia melihat gerakannya Samira ya ujung-ujung nanti dibuat konten lagi. Ya. Bang, sedikit tentang keterlibatan dari istri Dr. Richard, dari perusahaan TPU, dari Abang sendiri akan ada sikap atau langkah untuk merespon? Oh, kalau TPPU itu dari awal kan nggak kelihatan ya, dari nggak kelihatan itu TPPU-nya, dan sudah limpah P19 dan sudah kemungkinan sudah diserahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi kan, tidak ada pasal TPPU. Berarti emang nggak ada keterlibatan dari istrinya Dokter Richard, tidak ada ya Bang? Oke, sip semua ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, makasih. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.